Oke, selamat siang semua. Kembali di Popia Podcast dan siang hari ini edisi khusus ya, Popia on the Spot. Dan hari ini saya datang di Fosco Heritage yang lokasinya di Batu. Dan kebetulan tanggal 26 besok ini grand opening ya. Grand opening. Dan sebelum grand opening dimulai, saya gerbek duluan nih tepatnya. Kulo nuwun dulu saya sama Mas hari ini. Saya yang kulo nuwun, jadi seperti apa, dan hari ini saya ditemani oleh ownernya sendiri, jadi Mas Hendy Suryo Laksono. Saat kita kasih plus yang meriah untuk beliau. Saya udah beberapa kali DM dengan kesibukannya beliau kemarin. Hari ini di Instagram Fosco karena saya nggak punya Instagram. Jadi aneh ya. Saya DM di Instagram bisnisnya karena menarik untuk dibahas juga sebenarnya. Kenapa nggak punya Instagram pribadi, pakai Instagram bisnis. Jadi kesempatan hari ini saya akan mengulik, membahas lebih jauh sepak terjang Mas Hendy Suryo ini sebagai sosok muda yang inspiratif. Global ya. Energik dan luar biasa dengan bisnisnya yang luar biasa. Nanti akan kita bahas secara tuntas itu Mas ya Di podcast hari ini. Di podcast hari ini siapa sih? Banyak rahasia-rahasia yang tidak terungkap. Rahasia yang nggak diungkap akan di-share di sini di podcast Popia. Oke, gimana? Siap bro? Siap. Pas dulu. Sibuk apa sekarang? Wah, ya pura-pura aja ya. Iya. Mas Hari, terima kasih sudah mampir Sama-sama, di gerbang Kota Batu ini, di mana kita tanggal 26 akan membuka pintu pertama kalinya, Fosco Heritage. Sekarang saya sibuk mempersiapkan ini grand opening. Jadi Fosco Heritage ini ada di Jalan IR Soekarno 377. Dia satu bangunan sama Bricks Inn, Mas. Kalau kita mungkin nanti akan room tour juga ya. In collaboration nih. Collaboration. Jadi ini konsepnya kita ngomong kontemporer Javanese. Menunya juga ada menu tradisional yang ditunjang dengan kopi. Kita berusaha sih ngono sih. Mas Hari sudah banyak tahu saya, dan hari ini terima kasih sekali sudah disambangi, Mas. Sama-sama. Gitu. Terus kita ngobrol apa lagi sekarang? Jadi sekarang saya kalau ngomong bisnis banyak ya. Jadi sebatas yang saya tahu ya, yang nggak saya tahu mungkin masih banyak ada. Bisnisnya Mas Hendy Fosco. Kemudian ada Fugu. Kemudian ada apa ya? Es krim. Ya. Terus ada lagi kemarin yang terbaru ini agak unik ya. Agak unik Gladox yang kemarin sempat masih kemarin ikut program. Kita kemarin ikut satu kompetisi bisnis skala nasional gitu. Dan hari ini Mas Hari akan berkesempatan mencoba Gladox untuk pertama kali. Kita lihat reaksinya Mas Hari. Makanan anjing untuk manusia. Apakah manusia sekarang itulah? Enggak juga sebenarnya. Wah, itu sih menarik sih. Nanti kita bakal bahas Gladox. Aku kepingin lihat ekspresinya Mas Hari ketika nyobain Gladox. Sepertinya udah siap? Kayaknya kalau makan Gladox sendiri nggak enak. Enak kan tuh bareng-bareng. Kita makan berdua Gladox. Oke. Itu tadi sekilas dari beberapa bisnis yang Mas Hendy punya ya. Yang lain yang nggak saya sebutkan mungkin apa Mas? Ceritanya itu awalnya keluarga itu basicnya warung sate, Mas. Jadi kakek saya itu punya warung sate sekitar tahun 1960. Itu di kawasan alun-alun Kota Malang. Sate kambing, terus ada sop dan lain-lain. Setelah itu warung sate itu berhenti di tahun 2006. Warung sate berhenti tahun 2006, banyak kursi-kursinya nganggur. Akhirnya kita remake di tahun 2012. Kita bikin Fosco itu pertama kali. Ini yang Fosco ya? Fosco. Awalnya sih keluarga tidak merestui saya kalau kita ngomong F&B ya, karena warung F&B udah lama tutup, terus kenapa kok mau F&B lagi. Pada saat itu keluarga saya fokusnya di otomotif. Otomotif lah. Oh iya, ada bengkel, saya sebutkan ya, ada satu lagi bengkel. Nah,
Saya dari kecil itu ikut orang tua di bengkel. Dari kecil ikut orang tua di bengkel. Saya amati bengkel tuh isinya cuma cowok-cowok sama kotor, Mas. Nah, udah cukup lah menurut saya pada saat itu. Kita kepingin bisnis yang isinya ciwi-ciwi. Nah, maka dari itu kita bikin Fusco itu. Lah, kalau teman-teman ke Fusco kan lihat iki warung tapi kok ada velg, ada motor. Ya karena kalau nggak dikasih gitu orang tua saya nggak setuju, Mas. Dan motornya motor klasik ya? Motor klasik. Itu motor saya pakai waktu SMA. Jadi memang bener-bener dipakai waktu SMA. Menarik sih. Jadi setelah itu kita bikin Fusco, ternyata hospitality business ini memang bukan bisnis untuk semua orang. Karena ketika kita ngomong hospitality, kita itu kerja di saat orang lain liburan. Kita kerja di saat orang lain pulang kantor. Dan itu memang melelahkan. Kita sekali buka, tutupnya nanti waktu kiamat. Iya kan? Karena saya sekarang Fusco itu liburnya cuma waktu lebaran. Itu pun eman, Mas. Bukan eman dalam arti apa, tapi opportunity bisnisnya kan memang besar. Eman, kalau nggak ngomset ya? Iya. Gitu. Jadi karena kita udah terlanjur kerja ini pace-nya sekarang 8 tahun di kerjaan yang tiap hari nggak pernah tutup, sehingga itu terbawa ke mindset saya bahwa jam kerja itu untuk pengusaha memang nggak ada. Iya, libur itu ya kerja itu. Libur itu hal yang mewah, Mas. Iya. Itu sih. Atau memang libur, apa itu libur? Apa itu libur? Iya, kayak pernah denger waktu kuliah, waktu sekolah. Sekarang nggak ada. Lah bersyukurlah teman-teman yang masih menjadi karyawan. Karena kalian bisa merasakan liburan itu dengan nikmat. Mas. Nikmat ya. Mas, ya. Kok kayak bener sih dia. Oke, menarik. Tapi gini, Mas, agak sedikit flashback ya. Dulu kuliah di mana, Mas? Saya kuliah di Macung, Mas, Malang. Oke. Universitas Macung. Dan Macung salah satu universitas melahirkan bibit-bibit pengusaha handal Kota Malang ya, nasional lah ya. Jurusan apa, Mas, dulu, Mas? Saya dulu Human Resource Management. Oke. Human Resource Management, dan kayak apa dulu profil ketika kuliah sampai saya menarik ini untuk dibahas. Gini, jadi dulu Mas Heri, saya itu kan masuk di tahun 2010 itu pilihannya adalah ngelanjutin bengkel atau kuliah. Bengkel tuh saya pada saat itu memang sangat-sangat nggak mau, Mas. Jadi kita kuliah dulu, terus pada saat milih jurusan, milih universitas, saya cari kampus yang nggak ada skripsinya. Sekalian promosi Macung nih ya. Jadi di Macung itu kita bisa bikin business plan dan itu bisa sebagai syarat kelulusan. Jadi nggak mesti skripsi. Lah itu yang saya lakukan di Macung. Salah satunya saya bikin Fusco itu. Maka dari itu Macung sangat berjasa ya buat setup awal karir saya itu. Wah, luar biasa sih. Untuk pemilihan Human Resource Management tuh karena saya merasa yang paling susah diatur dalam sebuah kerjaan itu orang ya, manusia. Kadang-kadang setiap manusia punya visi misinya beda-beda dan kita mungkin perlu kreativitas ya untuk nyatuin di satu organisasi. Mungkin Mas Hari kan ngerasain itu juga. Gitu ya. Jadi lulus dari kuliah langsung, ini nggak perlu susah ya, kayak ini meng-create bisnis. Kalau ente lebih cocok di mana? Bisnis dari masalah atau bisnis mendevelop yang sudah ada? Kalau ini sering tak pikir ya, tapi akhirnya kita harus flashback lagi, kita mau start bisnis tuh usia berapa? Kalau kita di usia under 25 ya. Berarti pada saat itu berapa? Pada saat langsung terjun? Itu 21. Itu kan nggak ada tanggungan, kita kan masih rea-reo lah, apa nggak? Nggak ada tanggungan. Sehingga bisnis paling menyenangkan adalah bisnis yang dimulai dari passion. Karena kita kerja itu kayak dengan nggak ada liburnya kayak gitu, kita nggak merasa berat, nggak merasa terbebani. Kita melakukan apa yang kita suka ya, Mas.
kayak kopi, bikin kopi tiap hari, ketemu orang baru, ngobrol, dapat duit. Tapi kalau dimulainya mungkin di usia 25, 35, 40 mau yang ngikuti passion ya kok kayaknya ayo kita pikir ulang yuk kan gitu. Gitu masuk sih. akal. Tergantung startnya usia berapa mungkin Mas Ari. Iya. Sama sih dulu start saya kuliah bisnis juga kurang lebih segitu lah ya. Iya. Dan sekarang berarti Fosco ini udah jalan berapa lama, Mas? Kalau Fosco itu hampir 9 tahun ya Mas. 9 tahun. Kalau bengkel udah jauh lebih lama ya. Bengkel dari saya SD. Mulai dari SD dan Fosco sekarang udah ada berapa ini, Mas? Berapa outlet sekarang? Kita sekarang termasuk ini terbaru nih. Kita sekarang untuk Fosco Group ya ada di 3 titik di Kota Malang. Terus ada di beberapa hotel di Kota Malang sama Batu. Kan kita juga ada main B2B ya. Yes. Untuk retailnya. Terus yang lagi seru sih saya sekarang itu kita tadi cerita Geladox itu. Geladox nanti kita ceritakan Geladox. sambil kita nge-review. Tapi gini, Mas. Ada beberapa tantangan itu. Kalau ngomong bisnis ini kan bahkan beberapa kampus sekarang kan membranding kampus sebagai entrepreneur university. Benar. Memang awal dulu memang beberapa kampus itu ketika ngomong entrepreneur itu sebagai mata kuliah. Kalau sekarang kayak memang benar-benar dikasih wadah yang seluas-luasnya untuk para mahasiswa untuk bisa itu kali ya, biar merubah mindset berpikir mereka ketika lulus tidak selalu ngomong bekerja ya, mencetak sosok-sosok seperti sampai ini kan luar biasa kan, membantu banyak orang. Oke. Dan problemnya adalah banyak dari mereka punya ide tapi ya opo iki kate mengeksekusi. Iya kan? Benar. Saran saya sih sedari kampus ya, dari mahasiswa, pilihlah organisasi yang tepat ya. Contohnya ada banyak Mas organisasi wirausaha kalau saya boleh cerita. Iya. Salah satunya ada HIPMI ya. Enggak sih, tapi di luar dari promosi HIPMI Impactful ya. itu memang gini, untuk kita wirausaha kita butuh satu ekosistem. Yes. Ekosistem itu dalam arti kita kalau mau cerita ada temennya, paling gampang itu mau tanya ada mentornya, mau pinjam duit ada yang minjemin. Itu ya. Kan? itu pentingnya ekosistem. Kita punya ide nggak ada duit tola-tole ya bingung juga. Maka dari itu saran saya dari awal nggak bisa terpisahkan. Terus satu lagi adalah banyak orang cerita sama saya bahwa ketika kamu kuliah atau sekolah, walaupun kamu bisnis, udah sekolahnya biasa aja, pokoknya bisnisnya bagus. Saya salah satu orang yang menyesali kenapa dulu waktu sekolah itu nggak pinter-pinter, kenapa saya tuh nggak ranking. Menurut saya Mas, apa yang kita diajarkan di sekolah dari kecil sampai sekarang itu saya pakai, terutama pengetahuan umum. Dan ketika saya berpikir dulu itu aku gak belajar, itu ya ada penyesalan sih di hari ini. Jadi buat teman-teman yang walaupun kalian selebgram, seleb TikTok ya, kalau suatu hari nanti kalian akan menyesal dengan nilai sosial kalian yang 6 itu, dengan nilai kimia yang 3 itu, ada milestone di kehidupan yang kenapa sih kok ada merah ini apa ini gitu. Ngono sih Mas. Menarik. Oke, dan jadi pentingnya berjejaring dan ada beberapa case walaupun memang mindsetnya mereka ketika membangun bisnis harus hutang. Ya. Padahal nggak harus kayak gitu juga kan. Pentingnya mentoring, sebagai seorang senior mentoring ini kan salah satunya memfasilitasi itu juga. Iya sih. Ketika Mas Hari tadi ngomong bisnis harus hutang kan saya pura-pura kaget. Apa iya gitu. Mas Hari kalau saya boleh cerita ada satu skema bisnis namanya kemitraan Mas Hari. Nah,
Kayak apa itu Mas? Kayak yang ente lakukan di swimming. Gimana? Kalau saya boleh tanya sama saya, gimana Mas mengelola sebuah kemitraan itu menjadi satu peluang? Itu adalah salah satu contoh konkret yang bisnis tanpa pihak ketiga. Iya sih, tapi benar Mas bahwa memang mungkin ya kalau dulu atau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu bisnis harus kita utang ke bank. Tapi sekarang Banyak opsi kan? banyak banget opsi. Nah, ini termasuk yang bisa disampaikan ke podcast ini. Ada berapa banyak kira-kira opsi yang bisa ketika ngomong bisnis ini nggak harus urusannya dengan pihak ketiga sebenarnya. Ya termasuk kemitraan tadi yang sudah disebutkan ya. Yang lain apa Mas Yo? Banyak di luar sana sebenarnya hibah itu juga banyak Mas. Jadi hibah itu ketika kita lihat secara outlook-nya nih di tahun 2021 dan ke depannya Mas Ari, kata Presiden Jokowi. Oke. Enggak sih, bahwa banyak bisnis itu yang harus memberi sebuah dampak tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara sosial, terus secara lingkungan harus bagus. Nah, untuk bisnis-bisnis yang kayak gitu Mas, dana hibah itu tersedia dari dalam dan di luar negeri. Tinggal kita pinter-pinternya ngulik, pinter-pinternya berjejaring. Karena sebenarnya bisnis yang kayak gitu itu long term akan bisnis yang sustain ya menurut saya. Dan dengan banyaknya opsi hibah itu alangkah baiknya teman-teman kalau mau bikin bisnis apapun itu, pikirkan kira-kira bisnis ini bisa ngasih dampak apa ya selain dampak keuntungan buat saya. Kalau profit udah pasti Profit lah ya, pasti. nggak usah munafik ya. Tinggal narasinya kita bangun. Tidak hanya narasi sih Mas, secara real juga harus. Secara real juga harus ngasih dampak, ngasih impact. Termasuk Geladak bukti real dari bisnis dengan model hibah. Selain hibah apa mana Mas Yo? Selain hibah, kita bisa cari angel investor. Nah, angel investor iku ngene Mas. Iki pengetahuan saya awam ya. Jadi kita ketika dalam bisnis itu ada yang namanya kita bootstrap. Bootstrap itu ketika kita mendanai bisnis sendiri, baik dari tabungan atau dari leles-leles yang di omah, jaluk kanan kiri lah. Ketika mulai bisnis itu terbentuk, untuk mendapat satu validasi market, kita perlu bikin yang namanya minimum viable product. Untuk bikin itu perlu dana Mas. Nah, kita mulai cari nih, mulai nge-pitch ke orang-orang terdekat, kira-kira dana berapa atau dalam bentuk apa kita mau mengembalikan. Tidak harus dalam berupa pinjaman, bisa jadi berupa equity misalkan. Jadi kamu valuasi kita saat ini segini, baik secara tangible aset maupun intangible. Kita punya paten, kita punya produk, kita punya standar resipi, itu semua bisa kita valuasikan. Sehingga ketika orang ada angel investor mau masuk ke kita udah tahu nih valuasi kita segini, duit kamu segini, dapat equity segini %. Gitu sih. Menarik. Dan dari sekian opsi mana yang sudah Saman lakukan, yang step yang mana kira-kira Mas? Saya sudah mencoba semuanya dan gagal di semuanya Mas. Bukan berarti gagal ya, karena tidak setiap tembakan tuh langsung kena sasaran ya. Jadi kita banyak belajar lah, terutama di opsi-opsi dengan cara startup tadi, pendekatan startup itu yang terjadi di dunia kita sekarang sih Mas, dunia bisnis. Dunia ketiga. Ya kalau ngomong F&B memang sekilas tanda kutip menarik, seksi. Gitu nggak sih Mas? Walaupun ada. Jadi gitu, kalau mau jawab mesti gitu dulu Mas. Gitu kalau pertanyaan itu. Ingin ngopi sih. Gimana? Kopinya Fosco nih. Oke. F&B seksi. Seksi ya. Masih seksi. Seksi dan berdarah-darah. Dan Fosco ini termasuk yang kalau dibilang memang salah satu bisnis yang sustain. Ya. Kenapa? Karena salah satu saya lihat ya, ketika yang lain close ya, yang lain tutup, Fosco masih dia tegak berdiri. Aku lo yo Mas. tapi ayo.
Mas. Dan lebih jauh lagi, justru ketika kondisi seperti ini, dia nambah outlet coba. Wow, Mencengangkan. saya kan pura-pura terkejut dengan pertanyaan ini yang nggak bisa saya jawab. Kita sih cuman ngikutin opportunity aja sebenarnya Mas. Jadi ada orang yang berminat dengan apa yang kita tawarkan, kita join gitu ya. Mitigasi resiko lah. Semakin banyak yang bergabung dengan Fosco Group kan berarti doanya orang-orang kan semakin banyak. In collaboration with ya. Iya. Ini eranya kolaborasi kalau kata Mas Doni. Oh iya. Kolaborasi impactful. Banyak yang nggak survive, terutama saya melihat F&B ya. Banyak yang nggak survive di tahun pertama atau 2 tahun pertama. Kenapa Mas kayak gitu Mas? Apa yang kasih formula apa yang bisa? Ya mungkin mereka kurang banyak ketemu saya ya. Enggak, gini Mas, F&B ini adalah satu bisnis yang kompleks. Saya cerita kompleks itu karena mulai dia bikinnya banyak orang yang bisa bikin makanan enak. Tapi ketika kita ngomong, ini HPP-nya berapa? Jangan jualan dulu, kita breakdown costingnya berapa? Breakdown efisiensinya itu mereka nggak tahu. Dari costing awal bahan tuh berapa. Nah itu yang bikin orang kadang-kadang bisa jual tapi nggak untung Mas. Laku, secara bisnis laku tapi nggak untung. Padahal kan bisnis ini hidup dari profit margin. Pertanyaannya seberapa banyak orang, artinya gini, nggak semua orang ngeh dengan itu ya. Nggak semua orang tahu tentang itu. Nggak semua orang tahu dan mau untuk ngulik dan itu. Padahal itu fundamental ya. Fundamental bisnis banget. Kita belum ngomong gimana marketingnya, kita ngomong operasionalnya gimana. Ini ngomong urusan dapur dulu nih. Dapur dulu aja mereka bisa masak enak, tapi nggak bisa ngitung. Itu sih, dari situ. Kenapa mungkin di tahun pertama itu banyak yang akhirnya gulung tikar ya. Termasuk kopi. Kopi ini saya lihat update terbaru ya, nggak tahu kalau misalnya itu mungkin lebih tahu. Malang ini ada kurang lebih 800-an outlet kedai kopi kecil termasuk yang gede. Artinya dari beberapa teman pelaku bisnis kopi ini Malang termasuk yang bisnisnya nggak menarik, nggak sehat. Itu yang pertama. Ya, artinya nggak sehatnya karena apa ya? Mungkin karena kompetisinya segitu banyaknya dengan Malang apa istilahnya okupasinya market sekecil itu ya 800 itu kan bukan angka yang kecil ya. Tapi yang bikin heran hampir setiap bulan pasti ada yang buka baru ya termasuk ini. Iya kan nambah-nambahi artinya kan masih seberapa potensial bisnis kopi dan khususnya untuk F&B juga. Gini, kopi itu yang sekarang ya itu sangat berbeda ketika kita starting dulu di tahun 2012 Mas. 2012 dulu kedai kopi yang kayak Sudimoro ya itu belum ada sama sekali. Jadi untuk bikin satu kedai kopi memang barriers to entry-nya cukup tinggi karena harus ada modal, harus ada tempat. Nah sekarang karena investnya nggak kecil gitu. Investnya nggak kecil. Sekarang kita punya duit 15 juta aja udah bisa jualan kopi. Sebenarnya kalau kita lihat secara industrinya itu tumbuh dengan sehat Mas. Gitu ya. Tumbuh dengan sehat. Cuman kalau kita lihat marketnya memang sudah sangat saturated. Bukan berarti nggak ada peluang. Okay. Tapi kita tidak bisa menjual produk itu untuk siapapun. Harus apple to apple, maksudnya produk ini harus untuk konsumen yang apa, harus konsumen yang punya duit berapa, yang kesehariannya apa. Even kita mau ngomong jual ke mahasiswa pun, bukan semua mahasiswa yang mana dulu nih. Jadi pie-nya, kalau kita ngomong satu pie-nya tuh irisannya mesti tepat. Yes. Yang bisa survive ya orang yang ngulik Mas menurut saya. Ngulik ya. Kita ngomong bisnis manis itu kan gak mungkin ya, biasa gak mungkin iya. Ayo ngomong nusdi ya kan. Apa sih
sepahit apa sih pernah sama rasakan ketika mau kita bicara bisnis yang pernah wide kan? Kalau saiki ya sekarang pasti oke iya lah. Iya, Mas, bisnis ini kan memang naik turun ya, naik turun. Pas gak duwe sembarang kalir katut. Jadi saya juga pernah nih ekspansi ke Surabaya, kita coba 2 tahun di sana, ternyata karena mungkin kurang cermat dalam pemilihan lokasi. Dan kelihatannya marketnya oke banget ya. Ternyata kok enggak. Jadi itu mungkin kadang-kadang research sudah kita lakukan, usaha udah kadang-kadang tidak sesuai nih. Terus aku udah sama sih. Surabaya ya. Atau kita bikin komunitas aja, komunitas orang Malang yang pernah gagal F&B di Surabaya. Gitu. Kita kumpulin jadi satu, kita bahas kenapa sih itu. Terus saya pernah juga bikin kedai kopi kecil, namanya Buru-Buru Kafein Express, itu pernah. Dan itu yang project untuk kemitraan ya? Itu project untuk kemitraan. Terus ada namanya Segelas Kopi Susu yang di bawahnya lagi, itu juga pernah. Segelas Kopi Susu, oke. Segelas Kopi Susu, itu udah ada 2 cabang dan sekarang lagi vakum tutup semua. Nah, saya lihat lagi memang untuk jualan kopi dengan harga di bawah 15.000. Mungkin saat ini saya nggak tahu ilmunya, Mas. Mungkin kita hadirkan sahabat kita yang satunya, spesialis kopi 10.000 dan untung dengan banyak cabang. Saya juga mau jadi hostnya di itu, di Ngulik. Iya. Jadi itu, Mas. Apa sih yang dilakukan dia? Apa yang dilakukan tuh saya nggak tahu. Saya udah coba yang 15.000 nggak bisa, yang 10.000 nggak bisa. Ini ngomong costingnya nggak masuk plus ya? Nggak ketemu, Mas. Nggak ketemu, bener. Saya duga dukunnya berada di gitu sih. Itu yang jadi satu pengalaman juga buat saya, bahwa mungkin setiap orang itu harus jualan sesuai dengan apa yang dia temui setiap hari, apa yang dia lihat setiap hari. Saya kan jarang kumpul mahasiswa-mahasiswi ya. Itu kan kecuali di PT sih yang kita mentori. Narasi mana? Jadi gitu. Ini saya yakin salah satu banyak ide bisnis dia juga karena intensitasnya dengan mahasiswa cukup tinggi. Narasinya jarang ngumpul lah. Ini yang selalu memunculkan ide-ide brilian ya. Termasuk tentu udah pada tahu loh ya. Apa Fugu udah tahu? Fugu tadi udah sebutkan ya. Sekarang ada Fugu. Fugu. Nah, apa mana itu? Fugu ini menariknya adalah kita launching bertepatan dengan Basuki Rahmat yang katanya pemerintah Kota Malang suatu hari nanti akan jadi satu destinasi wisata ikonnya Kota Malang kayak di Malioboro. Dan ente melihat peluang itu. Dan saya kayak kayak gitu, Mas. Ini bisa nih kita bikin satu trip jalan-jalan yang startnya di Fugu. Kalau teman-teman belum pernah tahu, nanti search Fugu itu adalah sebuah coffee shop yang ente bisa tidur di atasnya. Ya enggak? Orang ngopi sampai jam 1 di situ, orang ngopi bisa sambil tidur. Iya. Ber-16 bisa di situ. Karena memang atasnya itu ada hostelnya. Kita jual hostel. Nah, bertepatan dengan itu, saya rasakan kemarin jalannya ditutup, terus banyak bisnis yang terdampak. Kita kepingin nih anak-anak muda Kota Malang mau dong, ayo jalan-jalan lagi, jalan kaki yang sebelum lebih mengeksplor lagi untuk mengeksplor masuk ke Splendid, lihat cupang, lihat kaktus, terus ke Toko Un, terus ke Balai Kota, ke alun-alun, lihat gimana sih Kota Malang itu punya apa. Dan kebetulan juga lokasinya kalau kita lihat memang historisnya memang situ titik ininya ya, titik dari dulu kan Malang, titik nolnya, dan banyak destinasinya, turis-turisnya nyari info di situ. Benar apa namanya gitu ya, Tourist Information Centernya kan di situ pusatnya mereka untuk, jadi intim membaca peluangnya di situ. Iya, jadi untuk saat ini menurut saya, walaupun kita jual F&B, tapi nomor satu yang kita tawarkan harus experience-nya dulu, Mas. Itu yang bikin kita
punya unique selling point dibanding F&B lain. Itu why-nya di situ ya. Why? Iya sih. Oke, F&B, bengkel, ya kan? Bengkel termasuk ya walaupun memang dari bisnis keluarga tapi kan tetap campur tangannya ente ya. Ya, regenerasi ya. Regenerasi. Ada berapa ini mas kalau bengkel? Kalau bengkel kita untuk Kalpataru, Borobudur, sama ada body repair-nya itu di Jalan Wahidin. Oke. Untuk 3 spot ya. Termasuk bisnis yang long lasting juga. Kita lihat kan sekarang apa yang saya bawa yang dulu belum dikerjakan orang tua saya adalah menyatukan ekosistem online ke dalam bengkel. Kayak misalkan salah satu bengkel saya sekarang itu jadi namanya cleaning station. Cleaning station ini adalah di mana setiap mobil, boleh sebut merek nggak ya? Boleh. Itu kalau dia nggak dibersihin, karena kan sekarang lagi era kayak gini, mesti harus disanitasi seminggu sekali. Oke. Nah, kita ngejarnya di situ. Jadi setiap mobil yang mau narik itu harus setiap minggu datang ke situ untuk sanitasi. Saya termasuk pelanggannya juga sih. Cleaning station. Bukan. Jangan-jangan narik. Apa mas? Berarti kalau gitu fundamental bisnis ketika bisnis pemula pengen mulai memutuskan untuk mereka melakukan bisnis itu boleh berarti? Tetap saya dulu berpikir bahwa apa yang diajarkan di kampus kayak sebelum bisnis kita harus bikin bisnis plan, gak penting itu. Ternyata itu yang penting. Bisnis tanpa bisnis plan itu kayak kita jalan gak ada arahnya mas. Iya. Ternyata harus dibuat. Seberapa haruskah itu dibuat ya? Sangat wajib ain untuk kita punya bisnis plan sebelum bikin bisnis. Oke. Karena dari situ kita akan belajar banyak tentang sebelum gagal secara ekonomi ya. Kita mending gagal di bisnis plan-nya dulu. Gagal mikirnya, gagal imajinasinya. Oke. Bisnis plan. Bisnis plan. Lagi. Terus kalau saya boleh rekomendasi satu buku, itu saya sarankan teman-teman baca, ada author namanya Matt Watkinson. Itu dia punya satu framework namanya The Grid. The Grid ini membagi bisnis menjadi 9 bagian. Oke. Ada rivalry, terus ada organization. Itu membantu kita menganalisis bisnis dan membantu kita juga bikin decision secara makro, helikopter view. Oke. Jadi itu sih, mendingan kita ngerjain paperworks-nya ini agak banyak baru bikin bisnis daripada bikin bisnis terus gagal. Jadi paling fundamental bikin kerangkanya ya. Kerangkanya, dan kalau bisa tertulis ya mas, terdokumentasi ya. Jadi kalau mau bisnis itu pengen eksekusi. Yo kemarin jukruk itu. Makanya saya salah satunya menyesal kenapa saya nggak belajar lebih banyak waktu kuliah atau waktu SMA. Ya kerasanya sekarang ini. Nggak belajar aja dengan bisnis seperti ini ya, apalagi kalau belajar kan tambah gila nih di sini. Enggak mas, soalnya kan kalau katanya orang kalau kita pinter kan gara-gara sekolah. Tapi kalau temen yang pinter itu justru kadang nggak ini loh. Iya, sertifikatnya yang sekolah. Iya kan, BPKB yang sekolah jadinya. Bahas Pamungkas sih, kita nggak afdol lagi ngomong project terbarunya. Project terbaru yang fenomenal. Apa mas namanya mas? Geladox. Yeah. Geladox itu untuk para pecinta hewan peliharaan. Geladox adalah gelato untuk anjing yang aman dikonsumsi untuk manusia. Nah, nih Mas Ari. Untuk anjing ya, saya ulangi lagi. Untuk anjing yang aman dikonsumsi oleh manusia. Bahan dasarnya dari susu kambing karena secara basic nih, anjing tidak bisa mengkonsumsi susu sapi karena susu sapi itu laktosnya tinggi. Sedangkan susu kambing lebih rendah nih laktosnya. Gimana? Kok ngopi terus sudah siap nih makan geladox? Sampai entek bro kopi nih bro. Gimana kalau kopi kita campur dengan geladox? Apakah akan lebih nikmat? Siap?
Ya rupanya Mas Hendy ini sudah mulai bosan dengan bisnis yang melibatkan manusia. Jadi wis ngono-ngono tok ae ya. Makanya dia mulai bisnis yang di luar nalar manusia. kewajaran walaupun bisa dimakan manusia. Iya. Apakah itu? Jadi kita sedang mengembangkan sebuah ekosistem nih Mas Ari. Apa, Mas? Jadi kita sedang mengembangkan sebuah ekosistem nih Mas Ari. Namanya Pavilion, di mana sekarang ini lagi ada di Malang, di Jalan Kesemak, sama di Surabaya di Citraland. Di Pavilion ini kita ada dog cafe, ada dog boarding house, ada dog catering, ada dog train. Ini khusus buat anjing loh pokoknya. Ya, sebuah surga kecil lah buat kita. Gitu. Nah, salah satunya kita lagi ngembangin sebuah produk ya, namanya Geladox. Simply ini adalah gelato yang terbuat dari susu kambing. Oke. Rendah laktosa, Mas. Hmm. Gitu. Apa? Maksudnya harus seperti itu memang. Gini, Kak, Dibikin rendah laktosa. dibikin by nature ya. Kita lihat by nature anjing itu memang tidak bisa mengkonsumsi laktus. Jadi akan buruk buat dia kalau Baru tahu nih, minum baru tahu. produk atau makan produk yang tinggi laktus. Biasanya terbuat dari susu sapi. Maka dari itu kita ngembangin ini. Ini juga bisa Mas buat manusia dan bagus loh sebenarnya. Apalagi buat teman-teman yang dia punya laktos intoleran itu yang tubuhnya nggak bisa Rentan terhadap itu ya? Iya. Dan ini adalah kemarin masuk 8 besar di Kita masuk 8 besar di kompetisi bisnis nasional. Kita dapat 1 award Most Potential Business Prospect. Oke. Kita lihat pasarnya, wah Ternyata luar biasa sih. Jadi gimana? Kita mau makan nih Geladox. Hah? gimana kalau daripada kita ngebahas kelamaan, gimana kalau Kita coba, ayo Mas dipegang dulu, dibuka. Ini gampang dikonsumsi karena sendoknya ada Mas di baliknya. Kalau anjing butuh nggak kira-kira Bro, sendok? iki habis makan nggak melet kan ya? Enggak. Ini saya hari ini bawa yang plain Mas. Dan ada tulisannya halal di bawah. Di bawah tangan. Coba ya, dilihat ya saya makan nih ya. Saya lihat dulu aja deh. Rasanya Anjing banget. tapi memang ini pengembangan dari bisnis yang sebelumnya kan memang. Melet. Rasanya kayak es krim. Rasanya kayak gelak ya enak. Plain ya, karena memang untuk gelato Plain. ini nggak ada gulanya, kita tanpa gula Mas. Karena anjing kan nggak bisa konsumsi gula juga. Itu langsung lancar ngomongnya. Iya. Gimana? Iya, lancar langsung. Lancar, coba jenggong dikit. Karena ini sebenarnya bukan bisnis baru juga, karena pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Karena Mas ini kan juga punya basic juga dari industri Es krim ya, juga, gelato juga. Ini lebih dispesifikan lagi khusus untuk anjing. Yang aman untuk dikonsumsi Yang aman manusia. dikonsumsi untuk manusia. Tuh. Dan ini ada 3 pertanyaan titipan nih Mas. Boleh. Nah, DM masuk koyo nek ngene iki lho. Ada 3 pertanyaan. Jawab dengan cepat nih, sebentar. Ini. Siap. Businessman atau family man? Businessman, Pebisnis atau politisi? politisi. Kopi tubruk atau cappuccino? Kopi tuh bro. Kopi tubruk. Oke. Itu 3 point yang hari ini ada DM masuk, ditanyakan hari ini. Apa maknanya? Silakan nanti cari sendiri. Gitu Mas Hendy ya. Siap. Jadi itu tadi sekilas dari beberapa bisnis yang kita ulas, mulai dari kafe, sedikit juga membahas bengkel, kemudian terbaru adalah Geladox. Ada message kira-kira buat teman-teman yang pengen melakukan bisnis, ya, ketakutan bisnis, fobia bisnis, nanti bisnis itu
iyo enggak. Yo enggak. Ternyata iyo, ternyata enggak. Apa kira-kira Mas? Nomor Ya, satu. biar dia oke nih tak lakukan gitu. Nomor satu, sebelum gagal di dunia nyata, lebih baik gagal di imajinasi. Yaitu kan bikin bisnis plan, Oke. dibayangkan dulu kira-kira saya mau jual ke siapa. Dibayangkan dulu kira-kira tingkat kesusahannya di mana, apa solusinya. Tetap kita imajinasi. Nomor dua, imajinasi itu kita bawa ke teman-teman yang mungkin udah start duluan nih Mas. Saya kalau mau bikin ini gimana kira-kira? Terus ketika apa imajinasi itu udah diamini, oke, bisa, oke, make sense. Nomor tiga, tinggal fundingnya kita ingin seperti apa nih dengan banyak opsi yang ada itu. Yes, tadi sudah kita bahas ya. Iya, ya harapan saya teman-teman, bukan bisnis itu adalah exit atau entry point ya, tapi itu adalah apa yang akan kita jadikan buat pegangan hidup sehari-hari Mas. Jadi nggak bisa masuk keluar kayak gitu sih. Jangan pernah minder lah, maksudnya apapun ide kalian, sebodoh apapun itu, sekira-kira nggak realistis apapun, itu bisa kok kalau diolah secara kreatif jadi duit. Ada 4 poin nih, 3 poin, 4 atau 3 ya tadi ya? Sampai Mas Hendy yang luar biasa. Dan demikian podcast kita hari ini, dan nantikan untuk podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Tetap di Phobia Podcast bincang bisnis asik, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Mas. Thank you Mas Ari.